Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan membuat video masih tentang sholat malam, yaitu tentang adanya perbedaan yang ada di hadis Bukhari saya, yang ada di hadis Muslim saya. Sebelum saya ke pembahasan, saya ingin bacakan dulu beberapa hadis yang berkenaan dengan pembahasan saya. Saya mulai dari hadis Muslim yang saya punya. Di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dalil tahajud dan witir tidak wajib. Saya bacakan artinya saja karena mata saya sudah tidak mampu lagi kalau harus membaca teks hadisnya, mohon maaf. Artinya, telah datang seorang Arab gunung, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, apakah sembahyang yang difardukan oleh Allah atas saya?" Rasulullah menjawab, "Sembahyang 5 waktu, kecuali kalau engkau mau sembahyang sunat." Hadis pertama ini menggambarkan bahwa selain salat fardu, yaitu salat yang 5 waktu, itu semuanya adalah salat sunat. Ini hadis Muslim. Saya bacakan yang berikutnya. Ini yang ada di hadis Bukhari. Kalau tadi hadis Bukhari dan Muslim ya. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengerjakan salat di kamarnya. Mungkin maksudnya ini di bilik yang dibikin di masjid ya. Karena dinding kamar itu rendah, orang-orang dapat melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagian dari mereka bermakmum salat mengikuti salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Esok paginya mereka menyebarkan berita itu. Lalu malam berikutnya beliau berdiri mengerjakan salat dan orang-orang bermakmum mengikuti salat beliau. Hal ini terjadi 2 malam. Oleh karena itu, malam berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan salat dan juga tidak keluar rumah. Ketika esok paginya orang-orang menanyakan hal itu, beliau menjawab bahwa beliau khawatir orang-orang menganggap salat malam itu wajib hukumnya. Lalu hadis ini ditambahkan oleh sahabat Zaid bin Sabit. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu tentang hadis di atas dengan penambahan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menyaksikan dan memahami apa yang kalian kerjakan, wahai umatku. Kerjakanlah salat malam di rumah kalian masing-masing, karena sesungguhnya salat yang paling utama adalah salat seseorang yang dikerjakan di rumahnya kecuali salat wajib." Di sini menggambarkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umat untuk salat sunat di rumah, bukan di masjid, kecuali salat wajib. Karena ini ada, wahai umatku, kerjakanlah salat malam di rumah kalian masing-masing. Karena sesungguhnya salat yang paling utama, ya maksudnya salat sunat ini ya, adalah salat seseorang yang dikerjakan di rumahnya kecuali salat wajib. Jadi utamanya menurut Rasulullah, kalau salat sunat manapun, itu utamanya dikerjakan di rumah. Ini hadis Bukhari. Di sini jelas disebutkan beliau khawatir orang-orang menganggap salat malam itu wajib hukumnya. Hadis berikutnya masih dari Sayyidah Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berhenti mengerjakan sesuatu perbuatan baik meskipun beliau mencintainya, karena takut orang-orang yang mengikutinya akan menganggapnya bahwa salat itu wajib hukumnya. Ini yang di hadis Bukhari, bahwa Rasulullah menakutkan, mengkhawatirkan
orang-orang menganggap salat malam itu wajib hukumnya. Saya bacakan yang ada di hadis Muslim. Diriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat bilik kecil dari daun korma dan tikar. Maksudnya bilik ini di masjid ya. Lalu beliau tempati untuk salat sunat. Kata Zaid, maka orang-orang mengikuti Rasulullah dan mereka datang untuk salat sebagaimana beliau. Zaid mengatakan selanjutnya, kemudian mereka datang pada malam hari berikutnya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lama tidak keluar mendatangi mereka. Lalu mereka mengeraskan suaranya dan mengetuk-ngetuk pintu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar mendatangi mereka dengan agak marah. Lalu beliau bersabda kepada orang-orang, kalian ini selalu berbuat seperti ini di masjid. Sehingga aku khawatir kalau salat yang kalian lakukan ini akan diwajibkan kepada kalian. Lalu dilanjutkan sabda Rasulullah, lakukanlah salat di rumahmu masing-masing. Karena sebaik-baik salat seseorang adalah salat di rumahnya, kecuali salat fardu. Ini hadis Muslim ya. Beda sekali kalau yang di hadis Bukhari, Nabi mengkhawatirkan umat menganggap salat tarawih ini menjadi wajib hukumnya, tapi di hadis Muslim Rasulullah mengkhawatirkan takut salat tarawih ini diwajibkan oleh Allah hukumnya. Ini kan berbeda sekali ya. Mungkin teks hadisnya sama, tapi yang namanya hadis ya, hadis ini sebagaimana yang saya katakan pada video saya berikutnya, berbeda sekali dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran yang ada di sini, yang ada di Timur Tengah, yang ada di Afrika, di Eropa, di Amerika, di Australia, ini insya Allah satu huruf pun tidak ada perbedaan. Tapi kalau hadis, ini satu hadis saja di hadis Bukhari, ini berbeda-beda. Di hadis Muslim berbeda-beda. Di hadis Bukhari dan hadis Muslim berbeda lagi. Misalnya, Rasulullah salat malam itu sampai bengkak betisnya. Hadis lain menyatakan
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat malam sampai bengkak kakinya. Lalu di hadis lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat malam sampai pecah-pecah tumitnya. Insya Allah ini satu hadis. Tapi versinya berbeda. Ada yang mengatakan ada hadis yang ditulis inni dzanantu antufrada. Di hadis satunya inni khasyitu antuktaba. Memang sebenarnya tidak terlalu jauh ya, tapi yang saya maksudkan adalah perbedaan redaksinya. Bahwa hadis ini mungkin ya, sangat mungkin ini dipengaruhi oleh akal fikiran sanad. Mungkin tidak ada kesengajaan karena sudah terlalu lamanya sehingga yang keluar apa yang ada di akal fikiran para sanad. Lalu perbedaan yang lain dikatakan seperti yang disebutkan di sini tadi, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan dari Zaid bin Sabit, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung pada malam itu menyatakan kepada sahabat, Rasulullah keluar malam itu. Lalu Rasulullah menyatakan pada malam itu juga bahwa Rasulullah tahu bahwa sahabat menunggu di masjid. Tapi Rasulullah tidak keluar karena salat itu takut diwajibkan oleh Allah. Ini yang di hadis Muslim. Tapi di hadis lain ada yang menyebutkan bahwa sehabis salat subuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap jamaah lalu mengatakan perihal mengapa beliau pada malam yang ketiga dan malam yang keempat itu tidak keluar. Ini kan berbeda. Lalu di hadis lain dikatakan pada esok paginya sahabat bertanya kepada Rasulullah, mengapa beliau pada malam ketiga dan malam keempat, yaitu pada tanggal 27 dan 29 Ramadan, ini tidak keluar. Nah, kalau hadis yang satu tadi yang diriwayatkan dari Zaid bin Sabit, saya pikir itu lebih natural ya. Karena masyarakat membuat kegaduhan di masjid, bahkan ada yang ngetuk-ngetuk pintu. Rasulullah spontan keluar dan Rasulullah bersabda pada saat itu, "Ayuhan nas, sallu fi buyutikum, fa inna khairas salati salatil mar'i fi baitihi illa salatil maktubah." Ini masalah hadis. Jadi kita mesti hati-hati. Yang hati-hati juga belum tentu selamat. Karena ini bukan hanya terjemahnya yang berbeda ya. Ya syukur-syukur. Di hadis Muslim dikatakan Rasulullah takut diwajibkan oleh Allah. Di hadis Bukhari Rasulullah mengatakan takut umat sudah menganggap salat tarawih itu wajib hukumnya. Ini kan perbedaannya sangat jauh sekali. Bagaimana akidah kita? Kalau saya menganggap kalau yang di hadis Muslim ini hanya sekedar menakut-nakuti umat agar mereka mau salat sunat di rumah, maka saya bisa menerima ya, mohon maaf. Saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi otak saya selalu berpikir seperti itu.
Kalau di hadis Bukhari menyatakan Rasulullah khawatir masyarakat takut menganggap salat tarawih ini wajib hukumnya, ini juga wajar kalau menurut saya. Mengapa? Karena Rasulullah melihat ini banyaknya masyarakat yang datang, bahkan di satu riwayat oleh Sayyidah Aisyah, masjid sepertinya sudah tidak akan mampu lagi menampung mereka. Nah ini wajar kalau Rasulullah mengkhawatirkan bahwa mereka itu mungkin sudah menganggap salat tarawih ini wajib. Saking dari banyaknya yang hadir itu. Tapi di hadis Muslim berbeda. Nah, kalau perbedaan ini Rasulullah takut diwajibkan oleh Allah hanya sekedar menakut-nakuti umat, ini saya rasa tidak masalah ya. Tapi kalau takut yang sebenarnya ini saya kok keberatan ya. Keberatan mengapa? Karena kalau saya ikut membenarkan, berarti saya ikut menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengintervensi kehendak kemauan Allah. Nah, mungkin ada yang menganggap itu kan untuk umat. Yang Rasulullah takutkan itu kan umatnya takut tidak mampu. Memang iya. Itu untuk umat dan untuk diri beliau sendiri. Tapi ketakutan kepada umat, pikiran kepada umat, yakinnya saya tidak mengalahkan ketaatannya kepada Allah. Jadi tidak mungkin Rasulullah lebih berat kepada umat lalu mengabaikan ketaatan kepada Allah, ini tidak mungkin. Karena kalau begitu, Rasulullah yang katanya ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin, berarti beliau itu kalah sama anak kecil. Anak kecil yang bernama Ismail, ketika abahnya mengabarkan kepada beliau, "Ya anakku, aku melihat dalam mimpiku, aku diperintah oleh Allah menyembelih engkau. Apa pendapatmu?" Apakah si kecil ini menyatakan, "Jangan ayah, saya takut mati. Saya takut mati beneran." Padahal pada waktu itu tidak ada yang tahu bahwa Allah mau mengganti dengan domba. Tidak ada yang tahu. Beliau berdua pun saya yakin tidak tahu itu. Tapi karena ketaatannya kepada Allah, ya tentu atas izin Allah ya, beliau baik ayah maupun si anak sebegitu taatnya, sebegitu tingginya sami'na wa ata'nanya, sehingga beliau ini tidak fikir-fikir yang lain. Beliau tidak fikir-fikir yang lain, tidak menyatakan takut. Padahal anak itu ya bagi Nabi Ibrahim itu anak yang dieluk-elukan. Begitu sudah bisa diajak bermain, malah Allah memerintah menyembelih dia. Ini suatu ujian, cobaan yang sebegitu beratnya. Berbeda dengan yang Rasulullah ini, hanya takut salat tarawih diwajibkan oleh Allah. Ini beratnya luar biasa, tapi beliau berdua menerimanya dengan ketaatan yang tinggi. Beliau mendengar, beliau mentaati apa yang menjadi kehendak Allah. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, apakah dengan Rasulullah takut salat tarawih ini diwajibkan oleh Allah, lalu Allah mundur? Saya rasa tidak ya. Hak Allah itu adalah hak prerogatif mutlak. Tidak ada siapapun dari makhluknya yang bisa mempengaruhi. Ingat ketika Allah dulu
berkehendak, bermaksud menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Allah mengabarkan kepada para malaikatnya, lalu para malaikat itu menolak dengan halus. Malaikat menyatakan, ya Allah, Engkau mau menciptakan manusia di bumi, padahal mereka itu hanya akan menimbulkan pertumpahan darah. Sedang kami ini bertasbih dan bertahmid kepada Engkau. Apakah Allah mundur? Tidak. Lalu Allah mengatakan, kalian hanya tidak tahu apa yang aku tahu. Jadi tidak bisa Allah dipengaruhi siapa-siapa, walaupun rasulnya sekalipun. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah tidak mundur sedikit pun. Karena Allah ini maha baik. Apa yang menjadi ketetapannya, itulah ketetapan yang baik. Ya, saya yakin Rasul kita itu selalu siap sami'na wa ata'na. Rasul kita itu selalu siap menerima apapun yang menjadi ketetapan Allah, dan beliau selalu siap menganggap bahwa yang menjadi ketetapan Allah itu adalah yang terbaik buat diri beliau dan buat umatnya. Bukan karena memikirkan umat lalu mengalahkan ketaatannya kepada Allah, ini tidak ya. Alasan yang selanjutnya tadi sudah disebutkan di dalam sebuah hadis. Saya ulang, ini artinya, telah datang seorang Arab gunung, lalu ia berkata, ya Rasulullah, salat apakah sembahyang yang difardukan oleh Allah atas saya? Jawab Rasulullah, sembahyang 5 waktu, kecuali kalau engkau mau sembahyang sunat. Ini Rasulullah menyatakan tidak ragu. Tidak ragu, tidak ada kata-kata kecuali Allah mewajibkan salat ini itu. Tidak. Berarti Rasulullah sudah yakin, seyakin-yakinnya, bahwa selain salat 5 waktu, itu semua adalah salat sunat. Alasan yang berikutnya, seperti yang ada di dalam Al-Quran, yang saya bacakan tadi, saya ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Nafilatan laka ini maknanya apa? Kalau saya dapat pengajaran dulu dari para guru, nafilatan laka ini sebagai amalan sunnat. Jadi mana mungkin Allah menyatakan di satu ayatnya bahwa salat tahajud adalah salat sunat, lalu salat tarawih diwajibkan. Ini kan tidak mungkin sudah. Maka itu ketakutan Rasulullah itu wajar kalau hanya menakut-nakuti umat. Karena Rasulullah ini kalau saya amati, beliau sangat berkeinginan kalau salat sunat ini dikerjakan di rumah. Makanya beliau sampai bikin bilik, mau salat di masjid. Itu beliau lakukan. Sebenarnya mungkin mau lanjut ya. Itu beliau lakukan dalam rangka menyongsong Lailatul Qadar. Makanya disebutkan pada tanggal 23 dan tanggal 25 Ramadan. Beliau ingin menyongsong Lailatul Qadar.
Jadi kalau kita mau mengikuti sunnah, bolehlah kita salat tarawih di masjid, tapi dalam rangka iktikaf. Dan itu tetap tidak boleh berjamaah. Tidak ada contoh Rasulullah memimpin jamaah salat tarawih. Tidak ada itu, satu pun tidak ada. Ada hadis yang diredaksinya terbalik ya. Ada yang mengatakan Rasulullah sudah pernah salat bersama kami. Itu saya sangat tidak yakin itu. Kalau sahabat pernah salat bersama Rasulullah, tapi dalam nyuri-nyuri, itu pernah 2 kali. Dan itu diriwayatkan. Dan itu diekspos kemana-mana oleh para penulis. Sehingga terbentuklah opini bahwa seolah-olah Rasulullah ini gemar salat tarawih di masjid. Di mana itu? Tidak ada itu. Ya mohon para pemerhati diteliti lagi di mana Rasulullah gemar salat tarawih bersama sahabat di masjid. Lalu untuk apa beliau memberi perintah agar salat sunat dikerjakan di rumah? Untuk apa beliau memberi anjuran agar umat salat sunat di rumah? Untuk apa beliau susah-susah memberi contoh baik salat sunat rawatib maupun salat sunat malam ini salatnya di rumah. Yaitu tujuannya satu, agar umat ini suka salat sunatnya di rumah. Tapi terus terang memang tidak disertai larangan. Sebab kalau disertai larangan, bagaimana kalau umat yang mau iktikaf? Lalu kalau disertai larangan, bagaimana umat yang safar? Bagaimana kalau disertai larangan, kalau umat ini melaksanakan haji umrah? Kan tidak mungkin pulang ke rumahnya mau salat tarawih. Jadi memang tidak disertai larangan, tapi dari perintah, dari anjuran, dari contoh-contoh. Ini Rasulullah sangat menginginkan umat ini salat sunat apa saja. Ya tentu dengan perhitungan ya. Mungkin kalau salat tahiyatul masjid, mungkin bukan di rumah. Mungkin salat qabliyah ya bagi orang yang rumahnya jauh dari masjid. Ya kan perhitungan juga. Kalau salatnya di rumah bisa amburadul salat wajibnya. Makanya tidak disertai dengan larangan. Mungkin itu maksudnya. Ya, ini akan saya bikin videonya secara khusus insya Allah. Kali ini saya hanya khusus membahas ini perbedaan. Yang satu mengatakan takut diwajibkan oleh Allah. Yang satu beliau mengatakan takut umat sudah menganggap wajib hukumnya salat tarawih itu. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, ya. Bahkan saya tidak ada niatan untuk bikin video seperti ini, ya. Insya Allah saya jelaskan pada video saya berikutnya agar video ini tidak terlalu panjang. Sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya akhiri. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariq wa bihidayatihi wa inayatihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.